Ya di sini Tuhan Yesus menggunakan makna alegoris yang nggak bisa diartikan ada dua oknum, ya. Iya, Oke. makanya jadi satu oknum Yesus yang memberikan perintah. Ini Yesus makna alegoris. Udah, ya nggak Nah, bisa diartikan ada dua oknum di situ. jadi gimana artinya? Jadi gimana artinya kalau satu oknum? Coba. Ya Tuhan Yesus sedang menyatakan dialah Allah itu sendiri ya akan Ya, berarti- yang adalah sang juru selamat dunia. Pekerjaan Berarti- apa? Yaitu tentang Sibuk mencari hiburan kan. Ya contohnya orang nonton video inilah. ya Tuhan Yesus sedang menyatakan dialah Allah itu sendiri ya akan Ya, berarti- yang adalah sang juru selamat dunia. Pekerjaan Berarti- apa? Yaitu tentang keselamatan kekal. Ya, keselamatan gini- kekal itu kan hanya bisa dikerjakan oleh Bapa itu sendiri, oleh Allah itu sendiri. Dialah Yesus Kristus. Udah cukup Berarti Rahmat, gini, gantian dulu sama yang lain. Kamu tuh ngeyel banget. Kata Yesus kepada mereka. Rahmat, kalau kamu masih ngeyel saya turunin kamu udah. Itu tanda itu. Tanda on. Akhirnya ngeyel terus. Udah saya katakan di situ mana alegoris yang nggak bisa diartikan secara harfiah bahwa ada dua oknum. Karena Tuhan menyatakan di Yohanes 13 ayat 19, akulah dia. Dia siapa yang mengutus itu? Nih saya baca ya ayatnya ya. Oke, biar Iya, berarti biar terang Yesus benderang mengutus dulu. itu. Bentar dulu. Iya. Makanya bentar. Ya saya baca dulu Yohanes 13 ayat ini tentang yang mengutus juga ya. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Yohanes 13 ya, ayat 13 sampai 19 ya. Dengar baik-baik. Kamu Iya, menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu tahu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Nah, gitu ya. Bahwa yang lebih tinggi itu mengutus ya, yang mengutus. Ya, mengutus. Iya, makanya dengar. Tuhan menyatakan yang lebih tinggi itu yang mengutus. Nah, di ayat 17 ya, 19 Tuhan menyatakan lagi, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genasnap ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tuminya terhadap aku. Aku mengatakannya kepada kamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Dia siapa yang mengutus itu. Haleluya. Oke, saudaraku Rahmat, terima kasih. Yesus Kristus memberkatimu. Udah cukup. Tuh, kalian lihat tuh kemampuan MU tuh. Jangan gitu. Kabur. Udah cukup Rahmat. Terima kasih Rahmat. Terakhir. God bless you. Sekali lagi terakhir. Ya, jangan dulu. Terakhir. Jadi Tuhan Kak Mikana itu manusia atau bukan? Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, Roh yang berkuasa, cahaya terang tak terhampiri. Yohanes 4 ayat 24. Tuhan itu dalam keyakinan Kak Mika, apakah Yohanes- Tuhan itu manusia? Tuhan Yesus itu Allah yang maha tinggi, pencipta Bukan, langit dan bumi. Dia apakah adalah Tuhan itu Roh manusia? Allah yang berkuasa, cahaya terang yang tak terhampiri. 1 Timotius 6 ayat 16. Udah cukup. Apakah Terima Tuhan kasih. itu manusia? Coba jawab. Apakah Tuhan itu manusia? Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan Dia bumi. Dia adalah manusia Roh yang atau bukan? berkuasa, Kan gak nyambung. cahaya terang yang tak terhampiri. 1 Timotius 6 ayat 16. Apakah Tuhan itu manusia? Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Coba jawab dulu. Apakah Tuhan itu manusia? Bukan. A. Manusia. B. Tidak. Bukan. Apakah Yesus manusia? Bukan. Yesus bukan manusia. Bukan. Dia Tuhan. Jadi yang lahir dari rahim seorang manusia bukan manusia. Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu, yaitu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud.
Terima kasih. Tuhan Yesus Coba memberkati. 2 Yohanes 1 ayat 7. 2 Yohanes 1 ayat 7. 2 Yohanes 1 ayat 7. Oh, alah. Dulu 2 Yohanes 1 ayat 7. 2 Yohanes 1 ayat 7. Oke, 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak Akan yang dibaca. menyesat. Aku baca terjemahan YLT 3 ya, karena YLT 3 itu sesuai dengan bahasa asli. Ya. Sebab Bukan banyak LAI. yang enggak, sebab banyak yang menyesatkan telah muncul ke dunia. Merekalah yang tidak mengakui Yeshua HaMasiah yang datang dalam daging. Dia inilah yang menyesatkan dan anti Hamasyah. Coba kalau Kan saya Tuhan baca Yesus itu versi Allah yang LAI. Maha Tinggi datang dalam daging. Dia datang dengan tubuhnya sendiri. Iya, saya baca dalam LAI dikatanya di situ bahwa Yesus datang sebagai manusia. Itu betul atau salah tuh? Di dalam bahasa aslinya adalah sarke. Sarke itu daging. Iya, ketika dia datang diterjemahkan oleh LAI datang sebagai manusia, itu benar atau salah tuh? Ya kurang tepat karena dalam bahasa aslinya adalah sarki bukan manusia. Benar atau tepat? Ya udah saya kasih tahu kurang tepat. Ih, Rahmat. Berarti salah kan? Saya nggak bilang salah tapi kurang tepat terjemahannya. Katanya pecinta Korea tapi HP-nya kok Cina. Terjemahannya itu yang tepat itu YLT 3. Gantian dengan yang lain. Makanya lah. saya Kalau ya terserah kurang dirimu. tepat, nggak- Nih saya kurang tunjukin tepat, bahasa asli. posisinya benar atau tidak, atau 50% gimana tuh? 50-50 atau salah atau benar? Coba bisa? Nggak tepat Kurang sudah. Nggak tepat. Iya, nggak tepat. Itu salah bukan sih? Iya, terserah dirimu mau bilang salah ya, nggak tepat. 2 Yohanes 1 ayat 7 tadi ya. Oke. Ini saya tunjukin bahasa aslinya. Di situ bukan manusia tapi sarki. Ini. Berarti LAI Gabrul ya menerjemahkan ya? Yang mana aku tahu. LAI Namanya itu kan juga- kitab Indonesia, Namanya juga terjemahan. Ya udah saya tunjukin bahasa asli. Iya. Oke, Terus nanti saya tanya lo Quranmu lo Rahmat kalau kamu ngeyel loh. Sekarang gini, dari mana? Enggak, saya tanya dulu tentang dari yang mana LAI yang ditulis. menerjemahkan? Iya, enggak bentar. Nih. Oh, alah. Oh, alah, Ini tadi, saat tadi. Iya, makanya nanti ku tanya kau nanti bingung. Lempahkan lagi ke Alkitab. Udah dikasih tahu bahasa aslinya, ngeyel kamu. Ini ya. 2 Yohanes 1 ayat 7. Dalam bahasa aslinya di situ bukan manusia tapi sarki. Nah, Sarki pertanyaan- itu sarki itu in flesh, dalam daging karena Tuhan datang dengan tubuhnya sendiri, tubuh dari surga. Kalau manusia ini kan berasal dari tanah. Tuhan tidak daging berasal ini dari daging tanah. apa? Yang punya daging di dunia ini cuma 2, manusia 1, hewan 1. Jadi daging apa? Daging Tuhan, tubuh Tuhan ini ayatnya. Ini saya tunjukin lagi. Baru saya kaget. Tuhan punya daging. Bentar, dia tubuh Tuhan. Iya, Tuhan punya daging. Ya itu Tuhan Yesus. Oh, alah. Loh, kan dia roh yang berkuasa, cahaya terang tak terampiri. Kalau datang ke dunia, dia datang dengan daging dan tubuhnya sendiri, ya mudahlah bagi dia. Gimana sih kamu Rahmat? Jangan membatasi kuasa Tuhan. Nih, Berarti daging manusia kan? dengar. 1 Korintus 11 ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ya, tubuh dan darah Tuhan. Jadi manusia ini ditebus dengan tubuh dan darah Tuhan, bukan dengan barang yang fana. Kalau manusia itu tubuhnya fana, ya, fana. Jadi kita ditebus dengan darah yang mahal, darah yang Jadi berharga, itu di dalam- tubuh dan darah Tuhan. Di dalam keyakinan Kristen berarti ada 3 yang memiliki daging di dunia. 1 hewan, pasti dong, nggak mungkin sapi nggak ada daging. 2 manusia, nggak mungkin dong manusia nggak ada daging. Iya. 3 daging Tuhan. Iya, ada tubuh Tuhan. Itu Tuhan Yesus ketika datang ke dunia. Makanya supaya kita bisa melihat Tuhan Yesus kan dia harus datang dalam daging. Kalau dia datang dalam cahaya terang tak terhampiri yang keadaan sesungguhnya, wajah yang sesungguhnya itu hangus kamu Rahmat. Jangankan kamu matahari aja hancur lebur. Ya, Kak, namanya juga Tuhan kan? Iya dong. Oh, Tuhan kami itu dia eksis, nyata gitu loh. Bukan Tuhan yang halu. Kalau Tuhan yang halu itu nggak tahu Berarti eksistensinya sekarang kayak di surga apa. kan gini Kak, Yesus kan udah bangkit ke surga tuh. Nah, di surga sekarang dia ada dagingnya nggak? Dia cahaya terang tak terhampiri, dia sudah kembali ke hakikatnya.
Nggak ada dagingnya nggak? Kalau dia mau ada dagingnya, dia bisa datang dengan tubuhnya sendiri untuk supaya kita bisa lihat. Sekarang Yesus kan di surga tuh, ya kan? Itu ada dagingnya nggak sekarang? Sekarang dia di surga, cahaya terang yang tak terhampiri, Rahmat. 1 Ada Timotius 6 ayat dagingnya 16. Ada Kalau dagingnya nggak? ya, kalau kita mau lihat tubuhnya Tuhan Yesus, dia harus datang dengan tubuhnya sekarang yang yang pernah saya datang ke tanya. dunia. Kan Dia sudah sekarang kembali Yesus ke di surga dengan hakikatnya, yaitu cahaya terang yang tak terhampiri. Tapi Berarti nggak ada lagi dia, dagingnya. Berarti nggak ada lagi dagingnya. dia sudah kembali ke surga. Di surga itu kan Ada nggak dagingnya? Ada nggak dagingnya sekarang? dia sudah kembali kepada hakikatnya yang adalah cahaya terang yang tak terhampiri. Iya, sekarang ada nggak dagingnya? Kalau sudah kembali ke hakikatnya yang namanya cahaya terang tak terhampiri, Ada nggak dagingnya? alah, udahlah. Nggak jawab dulu. Ada nggak dagingnya sekarang? Sudah kembali kepada cahaya terang yang tak terhampiri. Sekarang ada nggak dagingnya gitu? Ada Sudah atau tidak? kembali kepada hakikatnya yang adalah cahaya terang yang tak Ada terhampiri. nggak dagingnya sekarang? Cahaya terang yang tak terhampiri. Berarti nggak ada daging sekarang? Cahaya terang yang terhampiri. Iya. Saya tahu sekarang dia cahaya terang. Cahaya terang ini ada nggak dagingnya? Masa cahaya terang ada dagingnya? Gimana sih kamu? Berarti kan nggak ada dagingnya. Bilang aja Kan nggak ada dagingnya. waktu itu kan dia datang berkenosis. Iya. Sekarang nggak ada lagi dagingnya gitu kan? Sudah tidak ada. Karena dia pertanyaan sudah saya- kembali kepada hakikatnya yang cahaya terang tak terhampiri. Nah, jadi Dia kan Tuhan, dia kan Tuhan, dia bisa kembali kepada hakikatnya yang adalah cahaya terang tak terhampiri. Sekarang dia sudah jadi cahaya terang yang tidak terhampiri, tidak lagi memiliki daging kan begitu? Pertanyaan saya, ini daging kemana perginya? Jadi tanah, jadi debu, kemana perginya? Ya suka-suka Tuhan Yesus lah, mau dibikin kemana? Kita ketawain MU nih yuk. Yep. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Loh, dia kan maha kuasa. Oke. Dia kan sudah kembali kepada hakikatnya yang cahaya terang tak terhampiri. Dia kan suka-suka Tuhan Yesus lah. Di mana Mau tahu daging aja Tuhan kamu. sekarang? Gimana sih Ya, Rahmat ini? suka Tuhan lah. Aduh, keren, Ya, keren, keren. oke, saya mau tanya Rahmat. Eksistensi dari Udah, Tuhanmu udah. itu apa? Mulai lagi nih. Loh. Ya Karena supaya kalau jelas mau- kalau Tuhan Yesus kan betul-betul eksis, betul-betul ada. Dia datang dengan tubuhnya sendiri. Ketika dia menampakkan diri kepada manusia, dia datang dengan tubuhnya sendiri. Ada jelas. Dan ketika kembali ke surga, dia menjadi cahaya terang yang tak terhampiri itu. Ya, dagingnya Itu kemana? eksistensinya. Sekarang Dagingnya eksistensi dari Tuhanmu apa? Tolonglah setiap kali pertemuan pertanyaannya beda-beda. Eksistensi dari Tuhanmu itu apa, Rahmat? Kemarin sudah aku jawab pertanyaan itu. Ganti pertanyaan. Yang mana? Yang mana? Yang kan sudah aku jawab. Loh, nggak ada kau yang jawab. sama dengannya sesuatu pun. Jika kita Tidak ada yang sama dengannya. Iya, karena dia Tuhan. Kalau Tidak ada ada. berarti Ya, sama dong. saya tanya bukan sifatnya, saya tanya eksistensinya. Mau sifat, mau keberadaan, mau apapun tidak ada Sifat yang dengan sama keberadaan itu beda. Keberadaannya eksistensinya menunjukkan bahwa dia ada gitu loh. Sekarang saya bilang, jika sesuatu punya tempat, Tuhan saya tidak punya tempat. Jika sesuatu punya bentuk, Tuhan saya tidak punya bentuk. Jika sesuatu punya suara, Tuhan saya tidak punya suara. Apalagi selesai. Terus itu ada atau enggak? Kok semuanya tidak? Ada. Buktinya dia ada. Eksistensinya apa? Kan udah saya bilang, makanya kalau Kalau pertanyaan berarti dia tidak ada. Bukan coba sekarang saya tanya, apakah setiap yang tidak ada bentuk bentar. Sesuatu yang tidak ada bentuk itu dikatakan tidak ada. Coba jawab. Ya, angin memang nggak terlihat terbentuknya, tapi disebut dia adalah gas, zat gas. Zat gas apa? Iya, gas. Ya kan? Saya fokus. Ada Apakah ada setiap eksistensinya sesuatu- gitu keberadaannya, membuktikan Tadi kan bahwa angin itu pertanyaan- ada. Dia adalah Tadi kan gas. pertanyaan saya Nah, jawab. kalau Tuhanmu eksistensinya Dengarkan apa? jawaban saya. Dengarkan jawaban saya. Oke. Apakah setiap yang tidak memiliki bentuk itu dikatakan tidak ada? Coba jawab. Ada. Mantap. Ya itu tadi angin itu kan tidak ada bentuknya, tapi dia termasuk gas. Eksistensinya gas. Nah, kalau Tuhanmu apa? Disebut apa? Melawak United nih udah kelihatan goblok ya kan. Eksistensinya apa gitu loh. Gas itu ciptaan atau pencipta? Loh, saya tanya tentang eksistensi keberadaan. Apakah gas itu pencipta atau ciptaan?
Coba jawab. Si Rahmat nggak bisa ngasih tahu eksistensi dari Tuhannya apa, membuktikan dia eksis ada gitu loh. Gas itu tadi kan angin. Angin itu kategorinya gas. Apakah Iya. gas itu pencipta atau ciptaan? Coba jawab. Saya tidak tanya pencipta atau tidak pencipta, tapi keberadaan. Kita sekarang lagi tanya gas itu keberadaannya, pencipta Rahmat. atau pencipta? Nah, mulai lari kan. Apakah gas itu pencipta atau pencipta? Walah, si Rahmat. Orang kita tanya tentang keberadaannya, eksistensinya. Bentar. Apakah gas itu pencipta atau ciptaan? Saya tanya keberadaan dari Tuhanmu, Rahmat, bukan tentang siapa pencipta dan ciptaan. Gas itu pencipta atau ciptaan? Ya diciptalah. Nah, Tapi- Tuhan saya tidak serupa dengan ciptaan, makanya dia tidak berbentuk gas. Yang saya tanya tentang eksistensi Tuhanmu apa, Rahmat? Membuktikan dia eksis, membuktikan dia ada gitu loh. Ya adanya yang alam semesta ini, ciptaannya. Adanya. Kalau tentang adanya alam semesta ini, Alkitab kita sudah menuliskan 1500 tahun sebelum Masehi, Tuhan sudah yang menciptakan langit dan bumi. Itu kan Alkitab saudara, Alkitab saya juga Tapi kan bercerita dengan duluan dia. muncul Alkitab kami. Apakah yang duluan itu dikatakan benar? Loh iya dong. Berarti perjanjian baru benar dong? Perjanjian lama benar Kalau dong? gitu kemana Tuhanmu? Kenapa baru diabad ke-6 muncul kitabmu? Apakah yang muncul di awal bisa dikatakan lebih hebat, lebih benar daripada yang muncul di akhir? Ya itu artinya kan hasil karya Tuhan Yesus karena Alkitab yang pertama sekali menuliskan. Iya Apakah betul. yang muncul di awal lebih baik, sudah dijamin lebih bagus daripada muncul di akhir? Ya iyalah, karena hasil karya penciptaan itu kan Tuhan Yesus. Berarti perjanjian lama lebih bagus Itu kan daripada perjanjian itu baru, betul? berkesinambungan. Kejadian sampai Wahyu itu semua Tuhan Iya. Yesus. Kemana si arah hidup ini? Itu dia, berarti jika sesuatu yang muncul di awal lebih bagus daripada muncul di akhir, Iya Rahmat, kejadian sampai Wahyu itu kan Tuhan Yesus, Wahyu Tuhan Yesus. berarti Nah perjanjian sekarang, bentar, berarti Wah, perjanjian lama iya itu perjanjian lama dan perjanjian baru itu Wahyu Tuhan Yesus semua. itu kan itu kata kan saudara. Loh, Perjanjian memang iya lama itu betul. Siapa? Coba Kan perjanjian lama. Tuhan Yesus yang mewahyukan kepada para nabi para rasul. Oh enggak usah kamu melebar sekarang, tunjukkan Pertanyaan saya. apa Perjanjian eksistensi lama dari itu Tuhanmu, kitab orang Rahmat. Kristen atau kita orang Yahudi? Coba perjanjian lama itu kita orang Yahudi. Rahmat, gak usah Jawab. kamu ini si Rahmat ini kan pura-pura dia bilang gitu kan karena dia nggak bisa jawab. Jangan lari. Saya kejar ini, saya kejar. Perjanjian lama itu, coba. Perjanjian lama itu apakah kitabnya orang Kristen atau kitab orang Yahudi? Jawab. Rahmat, saya tanya tadi eksistensi Aduh. dari Tuhanmu apa, Rahmat? Membuktikan Coba dia jawab. benar ada gitu loh. Coba perjanjian lama itu apakah kitabnya orang Kristen atau kitabnya orang Yahudi? Coba jawab. Kitabnya orang Kristen. Karena Yahudi Kristen itu berasal dari Yahudi. Dari mana orang Yahudi aja bunuh Tuhan elu? Kasihan, janganlah diketawain gitu. Lah, dia bukan semua, nggak semua terus itu bangkit. Yang memberitakan Injil aja adalah orang Yahudi. Nggak bangkit. Sejak kapan kitab perjanjian lama itu? Yang memberitakan Injil kan orang Yahudi. Perjanjian lama apa-apa aja kitabnya, coba. Saya tanya. Udah nggak usah kamu ini melebar ini kan kenapa tak malu dia kan nggak bisa dia jawab. Orang itu kitabnya orang Kristen. Sejak kapan tuh orang jadi orang Kristen? Coba. Sejak kapan tuh? Coba jawab. Oh alah Jangan Rahmat enggak yang Coba, tadi coba, udah coba. kamu jawab belum? Eksistensi dari Coba. Tuhanmu apa Rahmat? Sampai sekarang aku Sudah saya penasaran jawab. loh. Saya jawab. Ya udahlah turun aja lah kamu Rahmat kalau nggak bisa jawab. Nah, mulai kabur kan sejak kapan kitab orang Yahudi itu kitab Kristen. Emangnya Torah itu kitab orang Kristen? Iya. Sejak kapan? Udah jawab dulu Rahmat nggak bisa jawab. Ya udahlah Rahmat Coba, kalau coba, kamu nggak bisa jawab. Ah, mulai nih, jangan kabur. Ya udah jawab. Apa eksistensi dari Tuhanmu Rahmat? Injil Markus Nah kan nggak bisa nih. itu berapa tahun kita berapa Udahlah Ini Rahmat awalnya kalau kau nggak cuma bisa untuk jawab menutupi. nggak apa-apa. ini ketawanya ini cuma untuk menutupi supaya saya tidak bertanya, betul kan? Dari tadi saya tanya kamu satu pun nggak pernah kamu bisa jawab pertanyaanku loh. Pertanyaan Itulah kau saya- Rahmat. Bentar Rahmat. Pertanyaan saya ini itu Dari kitabnya dulu orang saya bertanya sama Iya, kamu nggak betul, pernah di- bisa di kamu buku- jawab.
Berapa tahun setelah Yesus mati? Eksistensi Coba dari Tuhanmu itu apa, Rahmat? kan saya sudah jawab. Jawab yang di mana? Eksistensi keberadaannya itu apa? Wujudnya apa? Oke, sekarang diam saya jelaskan ya. Sekarang diam ya. Oke, jangan dibantah sebelum saya selesai. Di dalam Islam itu hakikat daripada Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengannya sesuatu apapun. Kenapa? Karena cuman hanya ada dua. Satu pencipta, satu yang diciptakan. Nah, kalau kita berbicara tentang bentuk, kenapa Tuhanmu ada tapi nggak ada bentuknya? Ya, bentuk itu ciptaan. Kalau bukan diciptakan Tuhan, bentuk itu nggak ada. Nggak puyeng kan? Iya, terus Sekarang, tempat. eksistensi hakikat dari Tuhanmu itu apa? Membuktikan dia ada gitu Nah, loh. itu dia. Saya mau jelaskan ini. Kenapa Tuhan saya ada tapi nggak ada tempat? Karena tempat itu merupakan ciptaan Tuhan. Terus Tuhanmu ada di mana dong kalau gitu? Dipotong dulu lah. Saya mau jelaskan ini. Nah, karena tempat itu ciptaan Tuhan. Contoh, jika Tuhan itu punya tempat, Mika itu kan meminta kalau Tuhanmu ada, Rahmat, di mana tempatnya kan itu? Bagaimana bentuknya kan itu yang diinginkan. Betul kan? Jadi Tuhanmu ada di mana dan eksistensinya apa nih? Berarti Tuhanmu nggak ada di bumi dong kalau gitu. Coba sekarang gini logikanya gini. Tuhan Bapa di mana? Dia di sorga bukan? Tuhan Yesus Kristus ada di surga, ada di mana-mana dalam waktu yang bersamaan karena dia adalah Roh Allah yang Maha Hadir. Terlalu panjang. Jangan Karena dia terlalu kan Roh panjang. Allah yang Maha Hadir. Mantap, keren, good job. Nah, sekarang Bapak kan ada di sorga atau Enggak, kamu jangan melebar. Saya tanya, Rahmat, Tuhanmu ada di mana? Ini supaya kamu paham konsep ketuhanan. Iya kali. Oke. Rahmat, kamu bilang kalau Tuhan itu nggak mungkin ada di tempat ciptaannya. Jadi saya mau tanya, Tuhanmu berarti nggak ada di bumi, nggak ada di surga karena surga itu juga ciptaan, nggak ada di situ ya? Terus dia di mana? Tidak punya tempat, Besti. Ya udah kalau nggak punya tempat dia ada di mana, Rahmat? Oke, di dalam konsep ketuhanan saya, tempat itu punya awal, punya akhir. Setuju atau enggak? Setuju atau enggak? Setuju atau enggak? Iya. Setuju dulu, bilang dulu Enggak, setuju. Tuhan Yesus menciptakan surga itu kekal. Walaupun dia ada awalnya ada, tapi dia tidak akan berakhir karena diciptakan kekal. Begitu juga neraka itu kekal. Nah, sekarang yang saya tanya, Tuhanmu ada di mana? Gantian lah kita ngomong, Besti. Makanya Iya. kita itu enaknya kalau dua arah, kita tiktokan aja PK gitu. Jadi enak, punya waktu, nggak dipotong-potong. Heeh. Jadi gini, Anda kan tadi mengatakan bahwa surga, Yesus ada di surga, ada di bumi, ada di mana-mana. Pertanyaan saya, surga itu Alfa dan Omega nggak? Surga diciptakan Tuhan kekal, tidak akan berakhir. Anda tahu nggak Alfa Omega itu awal dan akhir, bukan Tuhan hakikat. Ya, Tuhan Yesus adalah yang awal dan akhir, Alfa dan Omega, karena dia ada di Bukan segala zaman. Yang saya tanya surga itu punya awal, punya akhir nggak? Enggak, surga itu tidak akan berakhir. Aduh, surga itu ada awalnya nggak? Surga memang diciptakan Tuhan Yesus, tapi tidak akan pernah berakhir karena surga itu kekal. Coba jawab, apakah surga itu punya awal? Iya, Tuhan sih menciptakan surga. Iya, berarti ada awalnya kan? Iya, Sebelum surga itu diciptakan di mana Yesus? Tuhan Yesus ada di segala waktu, di segala tempat, melingkupi segala sesuatu. Tempat aja belum ada. Iya, dia ada di segala, melingkupi segala sesuatu. Coba saya tanya, tempat itu diciptakan atau tidak? Iya, diciptakan. Nah, tempat itu punya awal atau tidak? Iya, punya awal. Nah, sebelum tempat ini diciptakan Tuhan, di mana Tuhan? Jawab. Tuhan Yesus adalah Roh Allah yang Maha Hadir melingkupi segala sesuatu. Sebelum tempat itu diciptakan Iya. Tuhan, bumi belum ada, langit belum ada, surga, neraka belum ada. Di mana Tuhan kamu? Ya, ada di segala sesuatu. Melingkupi Di mana? segala sesuatu. Kan belum diciptakan. Segala sesuatu itu di mana? Iya, di segala sesuatu, di mana? tempat melingkupi segala sesuatu. Kan tempat itu belum diciptakan. Tempat itu kan ada awal. Sebelum tempat ini diciptakan, sebelum surga ini diciptakan, di mana Tuhanmu? Di melingkupi segala sesuatu. Roh Allah Tuhan Yesus Ya, itu di mana? melingkupi segala sesuatu. Di Ya, mana di mana? dia? Di mana? Ya, kamu bilang apa lagi? Apa lagi tempat apa yang kamu Di tahu? mana? Surga punya awal, punya Nggak usah akhir. marah lah, Rahmat. Bentar, saya jangan dikik. Enggak, dari tadi saya jawab
saya tanya di mana Tuhanmu? Dia kok nggak bisa ada di tempat ciptaannya? Lalu Tuhanmu ada di mana, Rahmat? Sebelum Yesus menciptakan surga. Enggak, jawab dulu. Tadi saya sudah jawab. Tuhanmu ada di mana, Rahmat? Diam Enggak. dulu, diam. Kita edukasi, Kak. Kita edukasi. Betul, edukasi. Dari tadi saya sudah jawab semua pertanyaanmu loh. Kamu belum jawab pertanyaan saya. Tuhanmu ada di mana dan eksistensinya apa, dua itu? Nih, kalau kamu tanya tentang ini, tentang Tuhan saya eksistensinya adalah roh yang berkuasa, cahaya terang tak terhampiri, sesuai dengan data di Yohanes 4 ayat 24 dan juga 1 Timotius 6 ayat 16. Tuhan Yesus ada di mana sebelum langit dan bumi ada? Dia ada di segala sesuatu, melingkupi segala sesuatu, karena dia roh Allah yang melingkupi sesuatu. Nah, sekarang pertanyaan saya itu saya sudah jawab. Pertanyaan saya, Tuhanmu ada di mana? Itu yang pertama. Dan eksistensi dari Tuhanmu itu apa? Silakan. Sekarang Pakai data. Sebelum surga ada, sebelum bumi ada, sebelum tempat ada, di mana Tuhanmu, Mikana? Ada di segala sesuatu, melingkupi segala sesuatu. Di segala sesuatu itu maksudnya apa? Iya, Tuhan berfirman ya di Yohanes 11 ayat 5, sebelum dunia ada atau sebelum segala sesuatu ada, dia kemuliaannya sudah ada, melingkupi segala sesuatu. Di segala sesuatu itu ada, maksudnya apa? Ya belum segala, ya kamu ingatlah, kamu pikirkan aja apa yang nggak ada. Nah, sekarang pertanyaan saya, Rahmat, Tuhanmu ada di mana dan eksistensi dari Tuhanmu apa? Bumi belum ada, surga belum ada, laut belum ada, gunung belum ada, tanah belum ada, karena semuanya ada awal, betul kan? Nah, Tuhan kan tidak ada awal, tidak ada akhir, dia alfa dan omega. Pertanyaan saya, sebelum Tuhan menciptakan surga belum ada nih, bumi belum ada nih, langit belum ada, gunung, semuanya belum ada. Di mana Tuhanmu? Di segala sesuatu di mana? Iya, tadi kan saya sudah jawab. Yohanes 17 ayat 5, Yohanes 1 ayat 1, bahwa pada mulanya adalah Sang Firman, di mana sebelum dunia atau sebelum sesuatu ada, dia sudah ada, melingkupi segala sesuatu. Di mana dia? Ada sebelum sesuatu ada, di mana dia? Loh, kamu sebutkan apa yang belum ada itu. Di mana dia? Sebelum segala sesuatu ada, di mana dia? Sebelum segala sesuatu ada, di mana dia? Ya, nggak bisa jawab kan? Loh, tadi saya sudah jawab loh, berdasarkan data lagi. Di mana? Ya, sebelum surga dan bumi ada, firman Tuhan sudah jelas, Yohanes 1:1, pada mulanya adalah Sang Firman. Jadi Sang Firman itu melingkupi segala sesuatu. Di mana? Di mana? Ya, segala sesuatu yang belum bisa kamu sebutkan itu apa? Bro. Astaga, MU.